Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Frida di acara Go Sharing Live yang tayang pada hari Rabu minggu pertama dan ketiga di YouTube channel Go Bogor Online Service. Dan masih di awal tahun yang baru ini, izinkan saya ingin mengucapkan juga selamat tahun baru 2023. Kiranya kasih setia dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus membuat kita tetap kuat, bersukacita, bersemangat menjalani tahun yang ini. Maju terus bersama Tuhan. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan sedikit renungan singkat dengan judul Tuhan Sang Penyedia. Bapak Ibu Saudara terkasih, Sabat memiliki arti istirahat atau berhenti bekerja. Di kitab Taurat, orang Israel tidak boleh bekerja sepanjang hari Sabat. Jika kita melihat ke kitab Imamat, ternyata Sabat tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga untuk tanah yang diusahakan orang Israel ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Saat perintah ini diberikan, bangsa Israel masih dalam perjalanan menuju Kanaan. Tapi sebelum bangsa Israel mengolah tanah di Kanaan, Tuhan memberi perintah untuk mengadakan tahun Sabat kepada tanah tersebut. Pada tahun ke-7, setelah ladang itu pertama ditanami, ladang tersebut tidak boleh ditanami tanaman apapun, sehingga tanah diberi waktu istirahat. Baru pada tahun ke-8, tanah itu bisa kembali ditanami dan dipanen di tahun ke-9. Di sini kita bisa melihat bagaimana pelestarian lingkungan pun diatur oleh hukum Tuhan. Pertanyaannya adalah, jika di tahun ke-7 ladang itu tidak boleh ditanami, apa yang akan dimakan bangsa Israel saat tahun ke-8 dan ke-9? Disinilah Tuhan memberikan sebuah petunjuk dan janji yang luar biasa. Tuhan sendiri berjanji, pada tahun ke-6 bangsa Israel akan memanen 3 kali lipat dari hasil sebelumnya. Mari kita baca dalam Imamat 25 ayat 21, saudara bisa membaca pasal 25 ini keseluruhannya di rumah masing-masing. Kita akan baca Imamat 25 ayat 21, demikian firman Tuhan, maka aku Tuhan akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Demikian janji Tuhan, sehingga hasil tahun ke-6 itu bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan tahun ke-7, ke-8, dan ke-9. Tuhan tidak pernah memerintahkan sesuatu tanpa perhitungan. Perintah tentang tahun Sabat bagi tanah itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang menyediakan dan memelihara. Ia memelihara manusia dan Ia memelihara alam ini. Hal itu juga akan terjadi kepada kita. Ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, Tuhan juga yang akan memperlengkapi kita. Kekhawatiran kitalah yang seringkali menjadi penghambat kita mengalami pemeliharaannya. Banyak orang beralasan, mau makan apa jika bekerja jujur? Bagaimana jika saya diinjak-injak jika mengampuni dia? Itulah contoh ketika kekhawatiran berusaha menghalangi kita melakukan perintahnya. Saat kita menanggapi perintah Tuhan dengan kekhawatiran, kita menggantikan janji pemeliharaan Allah dengan pikiran dan kekuatan kita sendiri. Mari kita memasuki tahun 2023, tahun yang baru ini, kita mau terus percaya dan memegang janji Tuhan Sang Penyedia sambil terus kita melakukan bagian kita, bekerja dan berkarya. We will do our best and God will do the rest. Sekali lagi saya katakan, we will do our best and God will do the rest. Jangan biarkan kekhawatiran menghalangi pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Amin. Demikian sharing singkat dari saya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dapat bagikan juga video ini untuk saudara atau teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa untuk memberi like juga subscribe bagi yang belum agar dapat menyaksikan tayangan-tayangan lainnya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Always remember, Jesus love you.